Halo Pak, selamat pagi. Pagi dok, Silakan duduk. baik dok. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dr. Alkais Muhammad Isa. Nah, di sini saya yang akan memandu Bapak untuk sesi konseling kali ini. Oke, boleh dok. Sebelum melakukan konsultasi, saya ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu. Iya dok. Sebelumnya, Bapak boleh sebutkan nama lengkap Bapak dan tanggal lahir Bapak? Perkenalkan, saya Fahmi Irsyad Najib, lahir di Tegal tanggal 18 Juni tahun 1978. Oh, baik Pak, seperti itu. Selanjutnya, boleh Bapak ceritakan keluhan apa saja yang Bapak rasakan? Em, untuk keluhan yang saya rasakan belakangan ini, saya merasakan ini dok, batuk yang cukup sering intensitasnya. Dan semalam itu saya merasakan ketika saya batuk, dahaknya itu keluar bareng sama darah gitu dok. Dan saya cukup kaget dan khawatir juga dok. Oh, seperti itu. Baik, Pak. Kira-kira sejak kapan ya, Pak, Bapak mengalami gejala seperti itu? Untuk itu saya mengalami batuk-batuk ini sudah 2 bulan dok, secara terus menerus. Oh, tidak berhenti-berhenti ya? Iya dok. Oh, baik. Kalau boleh tahu, ada obat yang Bapak pernah konsumsi atau ada anjuran dokter sebelumnya? Sebelumnya sudah ada dok. Kira-kira apa obatnya ya? Dari warung kah atau... Untuk saat ini saya hanya konsumsi obat-obat luar gitu aja dok. Karena penghasilan saya yang minim, jadi saya hanya bisa beli obat-obat yang biasa-biasa aja. Baik, Pak. Jadi seperti ini, Pak. Sebelum saya mengumumkan hasil pemeriksaan, Ya, saya ingin mengkonfirmasi kembali beberapa hal. ya. Apakah ada misalkan kayak gejala lain yang Bapak alami nih selama batuk berdahak dan sesak nafas? Iya betul, sering sesak nafas, tapi itu sesak nafasnya ketika batuk gitu dok. Oh, baik. Lalu apakah Bapak mengalami penurunan nafsu makan dan penurunan berat badan? Kalau itu penurunan nafsu makan iya dok, dan juga mengalami penurunan berat badan sejak 2 minggu belakangan ini. Dan belakangan ini saya juga merasakan ketika tidur saya suka berkeringat, ditambah rasa gelisah gitu dok. Oh, seperti itu. Berarti pernah mengalami penurunan badan yang drastis? Iya pernah dok, kira-kira sampai 10 kilogram gitu dok. Oh, baik, Pak. Nah, dari beberapa keluhan yang Bapak ceritakan tadi, atas hasil pemeriksaan yang saya lakukan, mohon maaf, Bapak kemungkinan terkena gejala penyakit TBC. TBC dok, innalillahi. Iya. Nah, Bapak ini perlu melakukan konseling lebih lanjut. Berarti kayak pemeriksaan lebih lanjut gitu ya dok? Iya, betul, Pak. Baik, baik, baik. Saya turut prihatin Iya mendengar dok, berita tersebut. gak apa-apa dok. Namun Bapak tenang saja dan tetap tegar karena penyakit ini tergolong penyakit yang bisa disembuhkan Oke. apabila penanganannya dilakukan sesegera mungkin. Alhamdulillah. Nah, maka Bapak memiliki peluang yang lebih besar dengan Bapak melakukan terapi yang jangka panjang, kurang lebih selama 1 tahun. 1 tahun dok. Iya, betul. Kira-kira ada hal lain yang Bapak ingin tanyakan? Saya ingin memastikan, kira-kira terapi ini dilakukan di rumah sakit atau di rumah ya dok? Untuk terapi setelah beberapa minggu ke depan, Bapak bisa kontrol lagi ke sini, bertemu Oh, dengan saya, dan juga ada beberapa pantangan yang tidak boleh Bapak lakukan. pantangannya apa tuh dok? Bapak disarankan untuk tidak mengkonsumsi ataupun mengurangi konsumsi makanan cepat saji atau seperti junk food seperti itu. Sebelumnya Bapak perokok atau bukan ya? Waduh, kebetulan saya perokok berat dok. Oh, begitu. Nah, saya sarankan Bapak untuk mengurangi perokoknya karena kebiasaan merokok, mengonsumsi makanan junk food, dan apabila Bapak meminum minuman beralkohol itu menyebabkan bagi orang yang mengalami gejala TBC akan semakin berat, seperti itu. Kalau junk food itu seperti apa ya dok? Contohnya ya dok? Junk food itu seperti makanan cepat saji, contohnya itu kayak burger,
kentang goreng, gorengan, dan lain-lain seperti itu, Pak. Berarti kaki lima itu termasuk apa tadi? Junk food. Oh, junk food ya, Dok. Iya, betul. Saya ingin bertanya kembali, apakah Bapak di rumah seorang diri atau ada keluarga? Oh, kebetulan untuk saat ini saya sudah menikah, Dok. Alhamdulillah punya anak juga dan saya tinggal bareng mereka, Dok. Oh, begitu. Nah, saya sarankan juga kalau bisa Bapak jangan menggunakan kamar mandi yang sama dengan kamar mandi yang digunakan oleh anak atau istri Bapak. Dan kalaupun itu tidak bisa, saya sarankan Bapak menggunakan alat-alat mandi sendiri seperti ember, gayung, sikat gigi, odol, dan lain-lain. Dan jangan berinteraksi secara langsung dengan keluarga. Kalau emang diperlukan untuk menggunakan masker, itu semua adalah upaya untuk mengurangi penyebaran virus TBC. Oh, baik, Pak. Nah, kira-kira keluarga saya perlu untuk melakukan pemeriksaan tidak ya, Dok? Kayak istri dan anak saya. Soalnya saya juga khawatir dengan mereka, takutnya kena TBC juga, Dok. Oh, seperti itu. Saya juga menyarankan untuk melakukan pemeriksaan. Bapak bisa meminta atau mengajak keluarga Bapak yang sering berkontak langsung dengan Bapak selama ini untuk melakukan pemeriksaan. Oh, baik, Dok. Baik. Baik, Pak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada konsultasi hari ini. Sebelum mengakhiri konsultasi kali ini, apakah Bapak bisa mengulangi apa saja yang tadi saya sampaikan untuk Bapak ke depannya? Oh, untuk saya ke depannya ya, yang saya tangkap itu pada konsultasi hari ini, saya harus melakukan pemeriksaan lanjutan. Kurang lebih itu sampai 1 tahun ya, Dok ya. Betul, Pak. Kemudian disarankan saya untuk tidak mengonsumsi junk food dan juga rokoknya itu dikurangin. Kalau bisa ya berhenti ngerokok. Untuk keluarga saya juga yang melakukan kontak langsung dengan saya belakangan ini untuk melakukan pemeriksaan juga dan tidak menggunakan kamar mandi yang sama atau menggunakan alat-alat mandi sendiri seperti itu ya, Dok. Benar? Betul, Pak. Informasi yang Bapak sampaikan tadi itu udah benar. Baik. Apakah ada lagi yang Bapak ingin tanyakan? Untuk saat ini saya rasa cukup, Dok. Oh, baik, sudah cukup ya. Jadi saya izin mengkonfirmasi ulang ya, Pak. Ya. Untuk yang terakhir, Ya, bahwa dari gejala dan pemeriksaan yang dilakukan tadi, Bapak kemungkinan mengidap penyakit TBC akut. Iya, Pak. Maka Bapak perlu konsultasi kurang lebih selama 1 tahun dan memperhatikan pola makan Bapak untuk kesehatan Bapak juga, Iya, dengan tidak mengkonsumsi makanan junk food dan juga merokok. siap, Dok. Oke, kalau begitu saya akhiri sesi konseling pada hari ini ya, Pak. Semoga kedepannya kesehatan Bapak bisa menjadi jauh lebih baik selama menjalani konsultasi. Amin. Terima kasih banyak ya, Dok ya. Sama-sama, terima kasih juga, Pak. Berapa menit? Sebentar dulu.